berat dalam upaya perebutan di sektor kedua ini. Dianggap melakukan pelanggaran tadi Bambang Pamungkas dalam duelnya dengan Deddy Kusmawan. Dan memang tampak Cyril Shana dan sebuah crossing tadi dilepaskan, hampir saja menjangkau Muhammad Isnaini. Ismet Sofyan. Musafri. Masih Musafri dengan pergerakan dan sebuah tackling dari Cyril Shana tadi menghentikan pergerakan dari Musafri. Cukup lincah tentunya. Ya, ternyata memang ganjalan tadi dari situ. Daniel Junaidi kehilangan kontrol bola tadi, berbahaya tentunya Musafri, dan akhirnya ia harus menghentikan gerakan Musafri dengan sebuah pelanggaran berbahaya kini. Hampir saja membayar mahal dari kesalahan yang dilakukannya sendiri Daniel Junaidi. Kembali kita saksikan sebuah gerakan dari Musafri yang sebetulnya bisa melewati Daniel Junaidi dan harus dilanggar dengan cukup jelas tadi. Dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas. Flick header, Herman Zumafo, Muhammad Isnaini berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija Jakarta dan menghasilkan sebuah tendangan bebas atas aksinya tadi Muhammad Isnaini, walaupun diikuti oleh protes dari pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali kita saksikan kecerdikan dari Isnaini berusaha untuk meloloskan bola melewati dua pemain Persija, yaitu Leo Tupamau dan juga Ismet Sofyan. Dan diputuskan dalam pengamatan Jajat Sudrajat tadi, sebuah pelanggaran. Ada dua orang nama di sana, Jumafo dan Ade. Herman Zumafo dan gol! Langsung menuju gawang dan langsung mengecoh Roni Triprasnanto. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik walaupun tadi sedikit deflection dari pagar atau betis pagar yang menyentuh para pemain Persija, dan Tri Prasnanto tidak siap dalam hal ini. Saya pikir sebuah kesalahan yang dibikin oleh pertahanan sehingga membuahkan tendangan bebas yang menghasilkan gol. Ini dia mengenai pundak Bambang Pamungkas sehingga arah bola berubah dan penjaga gawang Roni Tri tidak bisa mengantisipasi bola yang cukup cepat ini. Kita dengarkan begitu gemuruhnya nyanyian Zumafo yang mencetak golnya yang ke-11 musim ini. Tembakan bebas yang memang mengenai pagar pemain. Dorongan oleh Muhammad Ilham tadi kepada Deddy Kusmawan. Semakin panas. Dan kartu merah langsung diberikan oleh Jajat Sudrajat kepada Ilham yang memang melakukan sebuah sikutan. Apakah juga sebuah kartu merah yang akan diterima oleh Deddy Kusmawan? Kita saksikan kedua pemain ini. Ataukah hanya terhadap Muhammad Ilham? Kita masih menunggu. Saya pikir terlalu cepat mungkin ya sebuah kartu merah dihadiahkan untuk sebuah pertikaian yang tidak berlanjut terlalu jauh. Namun apapun itu kita mesti menghargai keputusan wasit. Dan memang sebuah pelanggaran yang cukup jelas tadi dari
Muhammad Ilham, dan tampaknya inilah yang menyulut wasit Jajat Sudrajat, yaitu layangan tangan dari Muhammad Ilham terhadap kepala Deddy Gusmawan. Ya. Dan tampaknya Deddy pun juga menerima kartu merah. Diusir kedua pemain dari luar lapangan. Isnaini yang muncul sebagai goalgetter baru. Cyril Chana dengan ruang tembak dan tembakan langsung, walaupun masih belum on target tadi dari Cyril Chana. Iya, pemain ini menjadi roh lini tengah PSPS Pekanbaru sejak musim kompetisi tahun ini, dan ketika PSPS tampil tanpa Cyril Chana di lapangan tengah tidak baik. Herman Zumafo, sang pencetak gol. Umpan terobosan kepada April Hadi, namun keberanian dan kecermatan Ronnie Tri tadi. Ya, Kita saksikan tampaknya menggunakan tangannya di luar kotak penalti tadi Ronnie Tri Prasnanto, dan hanya mendapatkan hukuman kartu kuning dari Jajat Sudrajat. Iya. Kenapa kartu kuning? Karena bola tadi tidak mengarah ke dalam gawang, Bung. Dan iya, kalau dari tayangan ulang memang seharusnya mendapatkan kartu merah karena Pada sore hari ini, Cyril Chana langsung melepaskan sebuah tembakan. Belum pada targetnya. Mari kita saksikan usaha yang dilakukan oleh Cyril Chana. Herman Zumafo. Dan kembali dapat dikuasai oleh pemain PSPS Pekanbaru. Cyril Chana, tembakannya tadi dapat ditepis oleh Ronnie Tri Prasnanto. pelanggaran tentunya. Iya. Ada kesalahan dilakukan bersama-sama oleh Abanda Herman dan Ismet Sofian dalam upaya membuang bola tadi. Hampir saja gawang Ronnie Tri untuk kedua kalinya. Itu sudah semakin mendekati akhir. Crossing. Herman Zumafo menyelamatkan sejauh ini. Kembali dibuang oleh Rusdianto, namun kembali mendarat di kaki Ismet Sofian dan Bambang Pamungkas. Tidak dengan eksekusi terbaiknya tadi, dibuang saja oleh Edi Sibung. Sangat besar menjadi 2-2, dan kali ini Abanda seperti ingin memainkan peran yang sama. Masih ke depan. Sebuah penguasaan bola oleh Herman Abanda. Salim Alaidrus, crossing dilepaskan. Bambang Pamungkas penuh menguasai bola. Tembakan langsungnya membentur pemain dari PSPS Pekanbaru. Kembali belum mampu untuk bisa mencetak gol balasan bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah peluang terbaik saya kira dari Bambang sepanjang pertandingan ini, dan lagi-lagi masih terblok oleh lini pertahanan. Dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya menuit panjang tanda berakhirnya pertandingan dengan kemenangan dan kesuksesan yang diraih oleh tuan rumah PSPS Pekanbaru. Lalu kemenangan 1-0 dengan gol yang dihasilkan oleh Herman Zumafo. Dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.